Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas beberapa saham yang akan memiliki kumdet pada awal Juli tahun 2025 ini. Tidak hanya itu, saham-saham yang akan kita bahas ini mungkin saja ada yang bisa kamu pertimbangkan. Tapi ingat, kita hanya membahas dari gambaran besar saja dan kita hanya membahas dari sudut pandang dividen saja. Sehingga saya tidak mengatakan apakah saham ini adalah saham yang bagus atau saham yang jelek. Karena hal tersebut harus kamu lakukan berdasarkan analisamu sendiri. Dan sebagai informasi, disclaimer on. Saham-saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya. Saham pertama adalah ISSP dengan harga saham 330 per lembar saham. Selama tahun 2025 masih naik 23,13%. Jika kamu lihat di sini, mereka akan membagikan dividen Rp16 per lembar saham dengan kumdet tanggal 1 Juli tahun 2025. Jika kita hitung, dividen per share-nya 16 dibagi dengan harga saham 330, maka akan diperoleh dividen yield sekitar 4,84%. Kita lihat dari historical pembagian dividen saham ini. Bisa kamu lihat, mereka baru konsisten membagi dividen sejak tahun 2021. Bisa kamu lihat untuk datanya berdasarkan tampilan yang ada ini. Dan sebagai informasi, dividen yang dibagikan di tahun 2025 ini cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Oke, sekarang mari kita lihat dari aspek pencapaian labanya. Laba di Q1 tahun 2025 adalah 85 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu 109. Apabila kita lihat dalam jangka panjang, kamu akan temukan informasi di sini bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2016, sebenarnya kinerja laba di Q1 tahun 2025 yang mengalami penurunan ini masih lebih tinggi dibandingkan laba Q1 tahun 2016. Kemudian dari aspek rasio keuangan, gross profit margin-nya 18% dengan net profit margin 6,6%. Net income-nya secara quarter year on year turun 22,34%. Dari sisi price performance, bisa kamu lihat harga tertinggi yang pernah dicapai dalam 10 tahun terakhir adalah 510 dan harga terendah adalah 65. Artinya harga saham saat video ini dibuat bergerak pada angka yang relatif di tengah-tengah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Book value per share adalah di angka 713. Artinya harga saham saat video ini dibuat masih di bawah dari modal per lembar saham ini. Kita lihat dari informasi historical PBV-nya dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan informasinya. Rata-rata PBV sekitar 0,46 kali dan artinya PBV saat video ini dibuat berada pada rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Dulunya sempat menyentuh angka PBV 0,76 tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,32 kali. Jika kita lihat, dengan modal per lembar di angka 713 dan PBV saat video ini dibuat di angka yang cukup menarik, dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 330, itu artinya jika terjadi kenaikan ke angka PBV 0,8 sampai 1 kali masih ada gap yang cukup menarik. Dari sisi probabilitasnya, mari kita lihat selama 6 tahun terakhir untuk periode 2020 hingga 2025. Kenapa saya menggunakan angka tahun 2020? Karena pada tahun ini terjadi krisis sehingga kita bisa mempertimbangkan juga untuk sebagai second opinion atau tambahan analisa. Bisa kamu lihat di sini saham ini memiliki probabilitas yang cukup baik pada bulan Agustus dan pada bulan Oktober dengan angka 80%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, 4 tahun mengalami kenaikan dan 1 tahun saja mengalami penurunan. Secara tahunan, probabilitasnya adalah 50%. Pernah naik hingga 148% pada tahun 2021, tapi pernah juga turun 38% di tahun 2022. Oke, kita masuk saham kedua adalah saham ASSA dengan harga saham 735 yang mengalami kenaikan sekitar 6,5% di tahun 2025. Perusahaan akan membagikan dividen Rp30 per lembar saham pada kumdet 3 Juli tahun 2025. Mari coba kita hitung. Dengan dividen per share Rp30 per lembar saham, kita bagi dengan harga sahamnya 735. Maka dividen yield sekitar 4%. Nah, kita lihat kemudian dari sisi historical pembagian dividen. Apakah ASSA ini konsisten membagi dividen setiap tahunnya? Ternyata mereka tidak konsisten. Kamu bisa lihat untuk informasinya setidaknya berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini.
Nah, untuk pencapaian labanya di Q1 tahun 2025, labanya 102 yang mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Sekarang kita lihat dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Kamu akan temukan informasi bahwa perusahaan ini menghasilkan laba yang cukup signifikan besar di Q1 tahun 2025, setidaknya sejak tahun 2016 berdasarkan data yang ada ini. Gross profit margin-nya 30% dengan net profit margin 7,3%. Net income-nya quarter year on year growth 43,3%. Kemudian mari kita lihat dari price performance-nya. Harga tertinggi yang pernah dicapai adalah Rp4.000 dalam 10 tahun terakhir dan harga terendahnya 87. Artinya dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 735 lebih kepada bergerak pada range yang cukup rendah. Meskipun bisa dikatakan belum terlalu rendah karena harga terendahnya berada pada angka 87 dan kini di angka 735. Dari sisi book value per share-nya dengan angka 556 dan artinya PBV saham ini sudah di atas 1 kali karena harga saham saat video ini dibuat lebih tinggi dari modal per lembar sahamnya. Kemudian mari kita lihat dari historical PBV saham ini seperti apa. Rata-rata PBV-nya di angka 2 kali dengan PBV saat video ini dibuat di angka 1,3 kali. Dulunya sempat di atas PBV 5 kali, tapi berada juga pada PBV sekitaran 1 kali. Nah, kamu bisa lihat datanya di sini. Mempertimbangkan saham ASSA ini memiliki PBV di atas 1 kali sehingga hal tersebut harus kamu pertimbangkan sebelum pengambilan keputusan. Bagaimana dari sisi probabilitas selama 6 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga tahun 2025. Secara probabilitas tahunan adalah 50%, artinya dalam 6 tahun terakhir 3 tahun naik, 3 tahun turun. Pernah naik hingga 466% pada tahun 2021, tapi pernah juga turun 76% pada tahun 2022. Artinya harga sahamnya cukup fluktuatif. Terbukti dengan range harga tertinggi dan terendahnya yang cukup lebar. Secara bulanan kamu bisa lihat saham ASSA ini cenderung memiliki probabilitas yang baik pada bulan Juli dalam beberapa tahun terakhir ini. Oke, saham ketiga Amin dengan harga saham 159 dan kita lihat kinerjanya di tahun 2025 yang masih naik 14,39%. Perusahaan akan membagikan dividen per share Rp8 dengan cum date tanggal 1 Juli tahun 2025. Coba kita hitung dengan dividen per share Rp8 dan harga sahamnya 159, maka akan memperoleh dividen yield sekitar 5%. Tapi tidak boleh sampai di situ saja, kita harus lihat historical pembagian dividennya. Nah, kamu bisa lihat bahwa saham ini ternyata tidak konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Untuk kinerja laba di Q1 tahun 2025, labanya tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dan sebagai informasi, nominal laba yang dicapai relatif cenderung lebih rendah dibandingkan saham-saham yang lain, sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Gross profit margin-nya 13,5% dengan net profit margin 5,9%. Net income-nya quarter year on year growth 12,98%. Dari sisi price performance, harga tertinggi 350 dan harga terendah 88. Harga saham saat video ini dibuat lebih condong kepada harga yang cukup rendah meskipun belum terlalu rendah sekali. Untuk modal per lembarnya di angka 173 dan dengan harga saham saat video ini dibuat artinya PBV di bawah 1 kali. Dari data historical PBV kamu bisa lihat rata-rata PBV 1,5 kali dan kini di angka 0,92 kali. Ini merupakan informasi dari historical PBV saham ini yang mana dulunya pernah di atas 2 kali tapi pernah juga di bawah 1 kali. Dan kamu juga harus mempertimbangkan mengingat saham ini masih tergolong saham dengan skala yang kecil jika dibandingkan dari sisi laba yang berhasil mereka capai. Kemudian dari sisi probabilitas, dalam 6 tahun terakhir probabilitasnya adalah 33%. Pernah naik 52% di tahun 2023, tapi pernah juga turun 44% pada tahun 2022. Dan sebagai informasi, pada bulan Februari dan bulan Desember, probabilitas kenaikannya adalah 0%. Artinya dalam 5-6 tahun terakhir tidak pernah mengalami kenaikan di bulan tersebut secara bulanan. Sebaliknya, pada bulan Oktober, probabilitasnya cukup baik dengan angka 80%. Saham keempat, GLVA dengan harga 348 dan selama tahun 2025 harga sahamnya masih naik 4,8%. Mereka akan membagikan dividen Rp15 per lembar saham dengan cum date tanggal 1 Juli tahun 2025. Mari coba kita hitung 15 kemudian kita bagi dengan 348, maka akan diperoleh dividen yield sekitar 4,3%. Kemudian mari kita lihat terkait historical pembagian dividennya. Saham ini cukup konsisten membagi dividen sejak tahun 2021. Kamu bisa lihat angkanya 2021, 22, 23, 24 dan terakhir 2025. Untuk pencapaian labanya, kamu bisa lihat di sini. Laba di Q1 tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dan dari sisi nominal labanya juga masih tergolong laba yang cukup relatif kecil.
Untuk gross profit margin-nya di angka 14% dengan net profit margin 3%. Net income-nya secara quarter year on year growth masih turun 26%. Untuk price performance-nya, pernah di angka 1100, tapi pernah juga di angka 236. Dan harga saham saat video ini dibuat lebih condong bergerak ke angka yang lebih rendah. Nah, kemudian dari sisi book value atau modal per lembar di angka 273, yang artinya harga saham saat video ini dibuat sudah di atas PBV 1 kali. Mari coba kita lihat untuk data PBV saham ini. Nah, ini merupakan informasinya, tapi berhubung saham ini belum listing di atas 10 tahun, data yang ditampilkan masih di bawah 10 tahun. Rata-rata PBV 2,3 dan saat video ini dibuat di angka 1,27. Artinya saham ini juga sudah diperdagangkan di atas modal per lembar sahamnya, sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan agar jangan sampai hanya kejar dividen tapi malah akhirnya kena dividen trap. Oke, kita lihat dari sisi probabilitasnya. Dalam 6 tahun terakhir di angka 67% untuk probabilitas. Artinya 4 tahun naik, 2 tahun turun. Pernah naik hingga 122% di tahun 2022, tapi pernah juga turun 48% di tahun 2024. Sebagai informasi, pada bulan Januari, probabilitasnya cukup rendah dengan angka 17% saja. Sebaliknya, pada bulan Juni, probabilitasnya cukup tinggi dengan angka 83%. Dan saham terakhir yang kita bahas adalah INDS dengan harga 256 dan selama tahun 2025 masih naik 4,9%. Mereka akan bagikan dividen Rp8 per lembar saham dengan kumdiat tanggal 2 Juli tahun 2025. Sekarang mari kita hitung dari sisi dividen yield-nya kira-kira berada pada angka berapa? 3,1% untuk potensi dividen yield saham ini. Dan ini merupakan informasi dari sisi historical pembagian dividennya. Bisa kamu lihat, setidaknya sejak tahun 2020 mereka konsisten bagi dividen. Tapi sayangnya, angka dividen per share-nya mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, ternyata karena adanya stock split yang mereka lakukan di tahun 2024 sebanyak 1:10. Oke, sekarang kita lihat dari sisi kinerja laba di Q1 tahun 2025. Laba Q1 tahun 2025 saham ini naik dari 15 menjadi 20 meskipun mengalami kenaikan, tapi ingat dari sisi nominalnya bisa dikatakan masih relatif cukup kecil. Nah, tapi meskipun labanya mengalami kenaikan dari Q1 2024 ke Q1 tahun 2025, tapi jika dibandingkan dengan Q1 tahun 2023 sebenarnya labanya masih mengalami penurunan juga. Gross profit margin-nya 14,7% dengan net profit margin kecil dengan angka 2,6%. Net income-nya quarter year on year growth naik 35,4%. Harga tertinggi yang pernah dicapai 380 dan harga terendah 10 tahun terakhir yang bisa kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Artinya harga saham saat video ini dibuat lebih condong bergerak ke angka yang relatif lebih tinggi. Modal per lembarnya di angka 515 dengan harga saham 256, artinya PBV-nya masih di bawah 1 kali. Mari coba kita lihat dari sisi historical PBV-nya seperti apa. Rata-rata PBV mungkin sekitar 0,5 dan saat video ini dibuat, harga sahamnya diperdagangkan pada rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas PBV 0,6, tapi sempat juga di bawah PBV 0,3. Dari sisi probabilitas, mari coba kita lihat angkanya 6 tahun terakhir. Probabilitas secara bulanan bisa kamu lihat di sini memiliki probabilitas yang sangat rendah pada bulan Januari dan pada bulan September dengan angka 0%. Sedangkan untuk probabilitas tahunannya 50%, pernah naik hingga 25%, tapi pernah juga turun hingga 17%. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah dari saham ISSP, ASA, Amin, GLVA, dan INDS yang memiliki kumdet pada awal Juli tahun 2025, apakah ada yang menarik? Memang dari potensi dividen yield tidak semenarik saham-saham besar lainnya yang mungkin menawarkan dividen dengan angka 7-10%. Selain itu, dari sisi nominal laba, mereka memiliki nominal laba yang belum bisa dikatakan besar jika dibandingkan dengan saham-saham lain yang menghasilkan laba triliunan rupiah hanya dalam Q1 tahun 2025. Tapi sebaliknya, jika kamu lihat dari sisi harga saham, baik itu ISSP, ASA, Amin, GLVA, dan INDS memiliki harga saham yang relatif lebih rendah dengan angka yang di bawah Rp1.000. Jika kamu lihat, ISSP 330, ASA 735, Amin 159, GLVA 348, dan INDS 256. Artinya saham-saham ini bisa dibeli dengan modal yang relatif lebih rendah. Tapi ingat, di sisi yang lain, ada kecenderungan saham-saham jika harganya terlalu rendah, rentan digoreng oleh sebagian orang. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan sebelum melakukan pembelian saham. Ingat, saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saya hanya mengambil data berdasarkan acuan dari dividen yang mereka akan bagikan, yaitu di awal Juli tahun 2025. Saya tidak mengatakan saham ini bagus dan tidak mengatakan saham ini jelek. Hal itu harus kamu analisa
analisa secara mandiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham, kedua, stock for living, ketiga, strategi nabung saham, keempat, the stock market, dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.